Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan live event Matahari Baru Negeri Sakura bersama saya, Robert Haryanto. Dan saya Sarwan pemirsa, karena pada hari ini kita akan menyaksikan peristiwa sejarah ya Robert. Betul. Dan di Jepang, coba kita mungkin harus ojigi dulu, ya kan? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Genki desu? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu, jawabannya gitu. Itu. Apa kabar pemirsa? Nah, pada hari ini kita akan menyaksikan sejarah ya. Betul. Karena untuk pertama kali dalam 2 abad panjang ini, akhirnya ada kaisar Jepang yang turun tahta. Betul, ia adalah Kaisar Akihito yang melepaskan tahtanya karena usia dan alasan kesehatan. Jepang adalah satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan monarki berkelanjutan tertua di dunia. Berikut kami tampilkan sejarah suksesi Kaisar Jepang untuk Anda. Inilah sejarah suksesi Kekaisaran Jepang. Kaisar Hirohito berkuasa sejak tahun 1926 hingga 1986. Dia adalah putra sulung dari putra mahkota Yoshihito dan putri mahkota Sadako. Pada September 1987, kesehatannya memburuk karena masalah di pankreas dan pendarahan internal. Setelah menggantikan ayahnya sebagai kaisar pada 1926, Kaisar Hirohito wafat di usia 87 tahun pada 7 Januari 1989. Tahta Kaisar Hirohito dilanjutkan oleh Kaisar Akihito pada tahun 1989. Kepemimpinannya membuat rakyat yang dekat dengan Kekaisaran Jepang. Dia pula yang berani menikah dengan rakyat biasa bernama Michiko Shoda. Sejak tahun 2016 lalu, Kaisar Akihito sempat menyatakan keinginannya untuk turun tahta. Dan akhirnya pada 30 April 2019, Kaisar Akihito resmi turun tahta. Pernikahan Kaisar Akihito dan Michiko Shoda dikaruniai 3 keturunan, Pangeran Naruhito, Pangeran Akishino, dan Putri Sayako Kuroda. Putra pertama Pangeran Naruhito yang menggantikan Kaisar Akihito sebagai Kaisar Jepang. Dia adalah kaisar pertama yang lahir setelah Perang Dunia II. Naruhito sempat mengenyam pendidikan di Oxford, Inggris dan memiliki pasangan Putri Masako Owada. Mereka dikaruniai 1 orang putri bernama Aiko Toshi. Setelah Pangeran Naruhito menjadi kaisar, putra mahkota selanjutnya adalah keponakannya, Pangeran Hisahito yang kini masih berusia 13 tahun. Ya, setelah kemarin Kaisar Akihito sudah turun tahta dengan beragam prosesi dan hari ini memang direncanakan untuk pelantikan dari Pangeran Naruhito sebagai Kaisar Jepang. Tetapi kita akan bergabung bersama dengan Andini Effendi untuk melihat situasi di sana. Ya, betul sekali, Andini Effendi sudah berada di Tokyo, Jepang. Langsung saja kita sapa Andini di sana. Selamat pagi Andini. Ohayo gozaimasu Andini. Ohayo gozaimasu, Robert, Sarah. Saya jujur baru belajar ternyata Ohayo gozaimasu itu selamat pagi gitu ya. Saya kira Ohayo aja, ternyata itu harus pakai Ohayo gozaimasu. Anyway, ini hari yang indah untuk menjadi kaisar bagi Naruhito. Karena kalau kemarin kita hujan seharian, tapi hari ini terang begitu. Tadi kita udah bawa coat, ternyata panas. Di sini nanti menjelang 20 derajat Celcius, 23 bahkan nanti paling panas hari ini. Jadi nanti ketika prosesi naik tahta itu akan dilihat dengan cuaca yang cerah. Dan saat ini saya sudah berada di depan main gate atau pintu utama dari Imperial Palace. Tadi kita juga sudah lihat iring-iringan mobil yang sudah masuk ke dalam istana. Mereka akan mengikuti prosesi pemberian benda pusaka kepada kaisar yang baru, yaitu Kaisar Naruhito di sini, di mana nanti prosesinya sendiri akan dimulai pukul 10.30 waktu setempat atau 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kita sudah melihat Naruhito, Kaisar Naruhito, tidak boleh panggil namanya saja. Kalau di sini Kaisar Naruhito sudah berjalan menuju ke Imperial Palace ini, begitu. Dan nanti prosesi pertama yang akan dilakukan itu adalah pemberian benda pusaka seperti kaca, kemudian ada pedang dan juga perhiasan yang memang dimiliki oleh seorang kaisar. Sebelumnya dimiliki oleh Kaisar Emeritus Akihito dan nantinya diberikan kepada Kaisar Naruhito. Dan kemudian juga menariknya dalam prosesi ini hanya laki-laki saja yang boleh berada di dalam ruangan. Jadi nanti baik dari anggota keluarga kaisar itu hanya dari pihak laki-laki saja. Dan nanti Perdana Menteri Shinzo Abe kita juga sudah lihat
Shinzo Abe sudah ada di dalam bersama dengan kabinetnya. Itu hanya laki-laki, tapi ada satu menteri perempuan, karena memang di kabinet Abe ada menteri perempuannya. Ini namanya Satsuki Katayama, dan ini adalah wanita pertama yang bisa masuk untuk menyaksikan prosesi ini di dalam sejarah modern Jepang. Jadi memang unik gitu yang terjadi pada hari ini. Dan juga nantinya akan dalam prosesi ini Kaisar Naruhito akan mengenakan tailcoat, western tailcoat, begitu, bukan baju tradisional Jepang. Kemudian Kaisar Emeritus Akihito akan menggunakan western morning coat, atau ini yang dikenakan oleh Akihito ketika ia menjadi kaisar pada Januari tahun 89. Dan hari ini sudah masuk era Reiwa. Kalau misalnya kita di seluruh dunia termasuk di Indonesia, kalau pergantian tahun baru kan ada countdown-nya begitu. Nah kemarin itu di Tokyo dan di beberapa kota lain yang ada di Jepang juga ada countdown-nya menuju era Reiwa. Mereka selain hitung mundur juga kemudian bergembira untuk menyambut era baru ini. Robert, Sarah. Ya menarik, Mandini, Anda katakan bergembira. Dari penglihatan Anda setelah tiba di Jepang, khususnya di kota Tokyo, seberapa gembira masyarakat Jepang melihat pergantian kaisar yang memang ini adalah pertama kali dalam 200 tahun di mana kaisar turun tahta karena alasan kesehatan? Jadi mereka itu sebenarnya karena lagi Golden Week ini, Robert, jadi banyak yang pergi dari Tokyo. Mereka memanfaatkan 10 hari libur ini untuk keluar kota ataupun keluar negeri begitu. Jadi untuk warga lokal sendiri sebenarnya banyak yang keluar kota. Tapi Tokyo seperti Anda tahu ini nggak pernah sepi dari turis. Justru ramenya itu adalah turis mancanegara, terutama juga dari Tiongkok, dari Korea, Indonesia pun juga banyak di sini itu untuk datang ke sini. Walaupun ini juga menarik ketika datang ke tempat Imperial Palace yang memang menjadi salah satu destinasi wisata, banyak turis-turis asing yang tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa kita semua pada live ini di sini di depan Imperial Palace begitu. Kemudian kita sharing kok bahwa hari ini adalah hari bersejarah di mana masuk era baru dan juga Jepang punya kaisar baru begitu. Nah, mereka baru ternyata kita di sini pada saat yang tepat. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang fasih begitu dengan apa yang terjadi di Jepang pada saat ini. Tapi memang ini cukup sangat bersejarah sekali karena nanti untuk warga Jepang sendiri mereka hanya bisa menyaksikan lewat TV karena hanya NHK, TV nasional Jepang yang bisa masuk ke dalam ruangan dan memperlihatkan apapun yang terjadi nantinya di dalam situ begitu. Seperti kita pun juga dapat nanti dari gambar siaran langsungnya dari dalam, dan nanti untuk publik sendiri baru bisa bertemu dengan Kaisar Naruhito itu baru tanggal 4 Mei, di mana nanti ada arak-arakannya, ada pawai begitu. Nanti mungkin di situ baru terlihat bagaimana antusiasme warga Jepang sendiri untuk menyambut Kaisar baru ini. Tapi yang juga antusiasme yang terlihat yang pastinya adalah tadi itu pergantian era, karena nanti banyak cerita deh tentang apa saja yang terjadi pada malam pergantian era ini. Begitu banyak hal yang menarik yang mungkin kalau di belahan dunia lain termasuk di Indonesia itu nggak ngerti maksudnya apa sih, kok mereka bela-belain untuk melakukan hal-hal tertentu di akhir era Heisei dan menyambut era Reiwa. Kita akan berikan nanti, kita mendingan tahan dulu karena memang masih kita harus berfokus di sini kepada prosesi pemberian pusaka kepada Kaisar Naruhito. Ini kita sudah lihat di dalam Imperial Palace, ada visualnya, mudah-mudahan juga diterima ini di Indonesia, di mana ini semuanya sudah hadir. Ini tamu-tamu undangan di sini. Selain kabinet dari Perdana Menteri Shinzo Abe, kemudian juga ada pimpinan lembaga tinggi negara seperti pimpinan DPR-nya, kemudian para hakim agung ini juga diundang di sini. Tadi juga dilihat royal family-nya juga sudah hadir. Lagi-lagi ini semua laki-laki yang masuk ke ruangan ini begitu. Nah, nanti untuk pidato pertama dari Kaisar Naruhito ini direncanakan pada pukul 11:10 waktu setempat atau pukul 9:10 waktu Indonesia Barat, dan hanya sekitar 10 menit. Kalau dilihat kemarin dari rundown yang terjadi ketika upacara turun tahta, memang untuk pidato tuh hanya singkat-singkat sekali. Kaisar Emeritus Akihito
sekitar 2 menit, kemudian sebelumnya Perdana Menteri Shinzo Abe itu sekitar 2 menit. Jadi benar-benar kalau di Jepang tuh semuanya tepat waktu. Tidak ada yang molor, tidak ada yang dielaborasi begitu. Jadi seperti Anda tahu, ini sangat disiplin begitu di sini. Nanti akan terlihat dalam prosesi hari ini. Robert, Sarah. Baik, terima kasih Andini. It's a very Japanese way. Tepat waktu dan tidak berlebihan. Ya, disiplin ya. Disiplin. Thank you Andini. Kita akan kembali kepada Anda nanti dengan laporan selanjutnya. Dan itu adalah menandai dari dimulainya Kekaisaran Reiwa. Betul. Setelah kemarin Kekaisaran Heisei. Reiwa artinya adalah harmoni yang indah, Sar. Nah, sekarang kan sudah menjadi Kaisar Naruhito. Dan sekarang untuk membahasnya kita langsung saja ya akan undang narasumber pada pagi hari ini. Kita sudah kedatangan ada Hiro Akikato, merupakan warga Jepang yang sudah hadir di sini. Betul. Dan juga ada His Excellency Duta Besar Jepang untuk Indonesia, His Excellency Masafumi Ishii. Oke, silakan untuk masuk. Please welcome Your Excellency. Good morning. Ohayo gozaimasu. Thank you so much for coming. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Your Excellency. Ohayo gozaimasu. Hiro-san. Arigato gozaimasu. Apa kabar? Oke, kita akan berbicara banyak dan kita akan berbicara mengenai apa sebenarnya yang dapat menjadi persahabatan yang lebih lekat antara Indonesia dengan Jepang dari segi kultural dan juga dari segi sosial. Betul sekali. Tapi kita harus tahan dulu nih pemirsa karena kita harus break sebentar dan tetaplah bersama kami hanya di Metro TV di Matahari Baru Negeri Sakura. Ya pemirsa, kembali lagi di live event Matahari Baru Negeri Sakura. Nah ini Robert dan juga pemirsa, Kaisar Akihito ini memang dikenal banyak mendobrak tradisi kerajaan. Seperti dia ingin membuat perubahan dan mendekatkan kekaisaran dengan rakyat Jepang. Nah, seperti apa sosok dari Kaisar Akihito? Berikut informasi untuk Anda. Kaisar Akihito lahir pada 23 Desember 1933. Ia adalah Kaisar Jepang ke-125 yang bertahta sejak tahun 1989. Akihito menggantikan ayahnya, yakni Kaisar Hirohito, yang meninggal dunia pada 7 Januari 1989. Akihito sempat berkuliah di jurusan Ilmu Politik di Universitas Gakushuin di Tokyo. Seperti ayahnya, ia tertarik pada biologi laut dan mempelajarinya secara mendalam. Ia juga gemar mendengarkan musik klasik dan jazz. Sementara itu olahraga yang sering dimainkannya yakni tenis dan bridge. Pada tahun 1959, Akihito menikah dengan Michiko Soda dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Pangeran Naruhito, Pangeran Akishino, dan Sayako Kuroda. Sejak meneruskan tahta sang ayah, Kaisar Akihito dikenal banyak mendobrak tradisi kerajaan. Namun di sisi lain, perubahan yang ia lakukan justru semakin mendekatkan kekaisaran dengan masyarakat Jepang. Kaisar Akihito menjadi raja pertama Jepang yang mengunjungi Tiongkok, salah satu negara yang sempat dijajah Jepang. Pada masa kekaisarannya, Akihito aktif mengunjungi para korban bencana alam di seluruh Jepang dan tempat-tempat terdampak Perang Dunia Kedua. Dengan turun tahtanya Kaisar Akihito, pemerintah Jepang mengumumkan nama era baru, yakni era Reiwa, yang akan menandai kekaisaran putra mahkota Naruhito yang dimulai pada 1 Mei 2019. Era Reiwa diharapkan membawa banyak harapan, sekaligus mencoba mempromosikan citra yang lebih positif tentang masa lalu Perang Jepang. Itu adalah sosok dari Kaisar Akihito yang memang dikenal banyak sekali aksi sosial, ya kan, mendekatkan diri kekaisaran dengan masyarakat, termasuk bagaimana ia berbelasungkawa terkait insiden yang juga terjadi di Indonesia, bencana alam yang terjadi di Indonesia. Betul sekali Robert. Tadi kan Robert sudah katakan juga bahwa Kaisar Emeritus sekarang sudah turun tahta. Akihito merupakan sosok yang mendekatkan diri ke masyarakat dan saatnya tepat nih kayaknya kita untuk tanya langsung ke warga Jepang sebagai masyarakat Jepang juga yang sudah hadir pada hari ini kan. Ada Hiro-san, selamat pagi, dan juga Your Excellency. Ohayo. Ohayo gozaimasu. So we'll start from Your Excellency first. Kita akan mulai dulu ya, kita tanya. Your Excellency, this is a very special case. It is said that is the first time for an emperor to step down within 2 centuries, 200 years. How do you view this as a Japanese? Well, I'm very excited. Very excited. It's the first day of the new era, Reiwa. Yeah. And of course, the succession has been done in the past 2,000 years. But stepping down is a special thing. This shows a fact that
our imperial system can adapt to the development of new era. Oke, bisa beradaptasi ya ke era baru. Betul. And Kaisar Akihito once said in 2016 that he is willing to step down because of his health, right? And why does it take like 3 years to prepare the succession? Well, we had to, because it happened for the first time in the past 200 years, we have to prepare the process. Actually, the existing law didn't stipulate what should be done if the emperor steps down while he's still alive. Yes. So we need to introduce a new law at the start. And, we need to make it a smooth process. We needed a certain period of time for preparation. Oke. Memperkenalkan baru kan. Betul, kepada dan juga mempersiapkan dari regulasi yang ada. Sebenarnya regulasi Jepang itu tidak mengatur bagaimana kaisar yang turun tahta. Iya, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Kita kan tanya kepada Hiro-san sebagai warga Jepang yang sudah lama di Jepang tapi sekarang cinta Indonesia juga kan. Ya, bagaimana Hiroki melihat hal ini? Wah, excited sekali ya. Ya, karena seperti Pak Ishii-san bilang, start the new era dan memasuki sudah era baru. Dan sebagai orang Jepang juga tidak ada orang Jepang yang pernah lihat turun tahta belum wafat kaisarnya tapi turun tahta. Nah, itulah salah satu momen yang sangat excited bagi kita semua. Dan tadi malam juga banyak orang itu kumpul di Shibuya, merayakan era baru pas pukul 000. Jadi sangat excited dan walaupun tadi malam itu hujan ya, tapi terus semangat kita semua dan hari ini cuacanya cerah untuk kaisar baru dan era baru. Kaisar baru, era baru. Tapi secara tradisi ya, kita berbicara. Tapi secara tradisi, ini kan tidak pernah terjadi dalam 200 tahun terakhir. Bahkan Hiroki berarti papanya Hiroki juga belum merasakan. Ya kan, mungkin juga kakeknya Hiroki juga belum merasakan. Dan juga tidak diatur dalam undang-undang. Berarti kan ini sesuatu yang sangat spesial. Dan berarti kalau saya ingin memahami lebih jauh terkait dengan kondisi masyarakat Jepang ya, apakah ini sesuatu yang diharapkan untuk kaisar untuk turun tahta? Sebenarnya harap atau tidak itu ya mungkin tergantung orangnya. Tapi kalau kita lihat kesehatan Kaisar Akihito, itu sudah usianya sudah 85 tahun. Dan sudah cukup lanjut usia dan juga tugasnya juga banyak sekali dalam 1 tahun dan sangat sibuk, harus pindah kota, harus pindah negara. Dan kita lihatnya sih gimana ya, tidak apa-apa nggak ya kesehatannya gitu. Jadi kalau ketika Kaisar Akihito sebutkan turun tahta di tahun 2016, seingat saya sih banyak yang rega ya. Lega. Justru ya? Ya, justru. Karena kasihan, karena memahami sebenarnya kondisi kesehatan. Okay, and Your Excellency, will go back to Your Excellency. Your Excellency, seeing the Emperor Emeritus' health, he has decided to step down, but he has served as an emperor for 30 years as a government official. How do you see him? Within 30 years, he's superb. Very good. I think according to constitution, he's supposed to be a symbol of Japan and Japanese people as a whole, and that's exactly what he did. I think at the time of difficulties, he was always there to unite the public, soothe the public feeling. When we had a huge earthquake, he was always there. So I think the past 30 years have been a very, very nice year for Japan. For Japan. Yeah. What about the traditions? Because he has said that there are many traditions. He breaks the tradition, yes, right? Many traditions that he broke. Well, you mean he as an emperor during his time as an emperor? Sure. I think one of the important functions of the emperor is to maintain and succeed the tradition of Japan, which has been there for the past 2,000 years. And I think he did that very well too. Keeping the values. Yeah, keeping the values. I think it's easy to lose some of your traditions if you don't keep doing it. So I think that's occupied very important part of his life, his function. So. Are there any historic moments that you remember? Yes. Well, I think there are good times and bad times, but we tend to remember bad times. Which one is more, good times or bad times? Bad times, because that's where we need emperor most. Yes. And I think a particular example is an earthquake in the eastern Japan, 2011, March 11.
And I think he appeared on the TV right after it happened, and then he expressed himself to the public. Don't get, you need to calm down. We are there. We were there to help you. Yes. I think that made a big difference. And a few days afterwards, he was there to the area which was hit by the earthquake. Met people who had to be evacuated. What impressive was their Majesty kneel down so that they can talk to people eye to eye level. I think that was really. Was it normal for the emperor to do that? It was not normal in Showa Emperor's era because the Showa Emperor started when he started. He was God. Yes. Then he became a symbol. For the Heisei Emperor, he was symbol from the beginning. Yes. So I think he was always in search of what symbol means, what the emperor is supposed to do. And I think he did it beautifully. He did very well. Okay, Your He set a Excellency. new standard, right? New standard for an emperor. Exactly. Yeah. People's emperor. People's Emperor. Okay. Wah, menarik. Hiroki Kato, apa kesan dari Kaisar Akihito? Tapi setelah jeda komersial saya nantikan jawabannya. Kami harus jeda sejenak. Tetap bersama kami. Kami akan segera kembali dalam live event Matahari Baru Negeri Sakura. Inilah gambar live yang kami dapatkan langsung dari Imperial Palace di Tokyo. Ini adalah upacara pengangkatan tahta. Jadi kita saat ini sedang melihat prosesi pemberian atau pewarisan benda pusaka kepada Kaisar Naruhito. Seperti Anda lihat di sini ada 3 peti gitu yang di bawah, 3 kotak yang berisi 3 benda yang dianggap sangat sakral bagi seorang kaisar di Jepang. Itu adalah pedang, kemudian kaca dan juga perhiasan yang sebelumnya dimiliki oleh Kaisar Emeritus Akihito. Saya sudah bersama di sini dengan Afra Rahman. Afra Rahman adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang sudah 9 tahun dan juga sudah mengamati kekaisaran Jepang. Afra, yang kita saksikan saat ini apa nama dalam prosesinya dalam bahasa Jepang? Ini basically penyerahan benda pusaka dan stempel kekaisaran yang sudah terjadi di dalam Imperial Palace ya. Ya, ini tadi juga sudah mulai tepat jam 10 begitu. Ini benda pusakanya. Ini adalah Kaisar Naruhito. Kaisar Naruhito sekarang. Jadi kalau misalnya Kaisar Emeritus Akihito jadinya. Dan ini dihadiri tadi juga semuanya oleh laki-laki. Laki-laki kecuali 1 ya. Laki-laki kecuali 1, ada menteri perempuan yang ada di situ dari kabinet PMAB di sana. Dan tadi juga diberikan medal ya, Betul sekali. medal untuk kaisar. Ini prosesi pemberiannya sudah selesai begitu. Kemudian ini yang kita lihat saat ini adalah adik dari Kaisar Emeritus Akihito, ya. Pangeran Hitachi. Pangeran Hitachi.
Kaisar Naruhito sudah resmi saat ini menduduki jabatannya sebagai kaisar. Nanti akan diikuti dengan pidato pada pukul 11:10 waktu setempat. Nah, ini apa sebetulnya benda pusakanya ya yang dimiliki oleh kaisar. Tepat waktu. Tepat waktu sekali. Jam 10.30 mulai dan akhirnya langsung selesai sesuai jadwal ya. Dan ini memang budaya Jepang seperti ini. Iya, betul sekali. Di sini juga ada dalam undangan Ketua DPR, MPR, kemudian juga para hakim agung yang ada dalam ruangan ini. Memang terbatas sekali, tapi nanti ketika pada pemberian pidato pertama, ini akan diikuti oleh anggota keluarga yang lain. Ini kita lihat. Iya. Ini sepertinya replay dari yang tadi ya. Ini adalah putra mahkota Akishino. adik dari Kaisar Naruhito. Betul sekali. Sebenarnya Akishino itu adalah nama aslinya ataukah hanya gelar? Itu adalah gelar. Iya, jadi untuk putra mahkota Akishino diberikan gelar khusus gitu. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Gak ada yang tahu itu berarti? Iya, orang Jepang mungkin kalau ditanya juga nggak tahu. Ya karena juga orang Jepang Orang Jepang sebutnya Akishinomiya sebenarnya. Akishinomiya. Iya, betul sekali. Dan nantinya putra dari Akishinomiya ini yang akan menjadi penerusnya. Betul sekali. Karena namanya Pangeran Hisahito. Hisahito? Iya. Yang masih umur 13 tahun ya? Iya, masih sekolah. Kenapa mungkin ini juga pemirsa Indonesia mungkin bertanya, Afra, kenapa tidak bukan ke anaknya dari Kaisar Naruhito, tapi justru ke anaknya, adiknya? Iya, karena Kaisar Naruhito tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan yang bernama Putri Aiko. Oh, jadi karena perempuan anaknya jadi itu tidak bisa meneruskan. Mungkin kedepannya mungkin ada banyak perubahan-perubahan hukum di Jepang seperti itu ya, yang memungkinkan ada kaisar perempuan, tapi kita nggak tahu. Itu sampai sekarang. Ini yang lagi live. Mereka lagi meninggalkan. Oh, lagi meninggalkan mobil-mobil yang keluar dari istana. Oke, kita lihat di sini juga di dalam layar yang kami terima dari dalam, ini mobil-mobil meninggalkan area istana. Para tamu undangan dan juga Kaisar Naruhito. Ini dari permaisurinya. Iya. Sudah datang. Nah, ini sudah meninggalkan area dari Imperial Palace. Begitu untuk nantinya untuk kembali lagi untuk pidato. Yang akan berlangsung pada pukul 11 ya? Iya, pukul 11 nanti akan pidato dan juga dari Perdana Menteri Abe akan berbicara di situ dari perwakilan rakyat. Kemudian ada Permaisuri Masako dan juga anggota keluarga dari Royal Family yang akan hadir untuk menyaksikan pidato pertama dari Kaisar Naruhito. Untuk sementara kita kembali dulu ke Robert dan Sarah.
Baik, Andini, kita akan berbincang dengan Andini ya sekarang. Kita akan berbincang dulu dengan narsum-narsum kita. Tanya, so tadi kan sudah ada upacaranya dan sudah ada 3 sacred items tadi. Betul, kan. yang terdiri dari sebilah pedang, batu permata, dan juga cermin. Iya, sekarang tanya dulu nih, Hiro-san dan juga Your Excellency, have you ever seen these sacred items in the public's eye? Unfortunately, No. Even you? it's real secret. Yes, so tadi juga masih dibungkus kan saat upacara pun berlangsung, it was still covered. But for the philosophical items itself, nilainya apa sih? What is the meaning of these items itself? Well, it's just based upon tradition. Based upon tradition. Yeah, it started 2,000 years ago. So I don't know the exact meaning of each one of them, but it has symbolizes the imperial household. Ya benar-benar turun-temurun. Turun-temurun. Ya, alat-alat itu dikasih ke kaisar. Dan ya seperti Pak Dubes bilang, kita sendiri juga nggak tahu arti sesungguhnya. Tapi memang 3 itemnya adalah sangat penting di dalam Palace Kaisar. Dan sekarang sudah dipegang oleh Kaisar Naruhito. Nah, sekarang sempat mungkin ada kemarin masih bingung juga ya Robert ya, mungkin untuk bisa diluruskan juga. Untuk setelah nanti kan Kaisar Naruhito sudah menjadi kaisar, untuk next in line-nya, who is next in line to the throne? Who is the next in line? His brother. His brother. Yeah, his Not brother. his nephew. Not his nephew, his brother. Prince Hisahito. Prince Fumihito. Prince Fumihito. Yeah, we call His Imperial Highness normally Prince Akishino. Akishino, Yeah. okay. So he's next in line. And So then he's next in line. And after that, his son. His son. Prince who is Hisahito. Hisahito, who is 12 years old. 12 years old. Okay, and Kaisar Naruhito has one daughter, Yeah, right? But she cannot be an empress. at this time. At this time, no. But there has been some discussions. Well, there has been some discussions, but at present, this system, so the men's succession, is a consensus of the Japanese people. The man succession. Oke. Saya ke Hiroki ya. Hiroki, berarti tidak ada satupun publik Jepang yang pernah melihat selain keluarga kaisar dan selain kaisar ya. Betul sekali. Tiga benda sakral ini tidak ada yang pernah. Tidak pernah. Mungkin saja tadi berarti pada saat suksesi kaisar, mungkin 30 tahun yang lalu, ya mungkin kalau masih ingat gitu ya Hiroki ya, kan disiarkan oleh televisi kan, luar biasa luasnya coverage pada saat itu. Berarti 3 benda ini juga sama seperti sekarang, tidak boleh disiarkan oleh televisi. Betul sekali. Jadi 30 tahun yang lalu juga persis sama ya seperti itu. Jadi kita masyarakat itu nggak pernah lihat, benar-benar nggak pernah lihat dan nggak bisa lihat bendanya langsung. Tapi ya, tahu artinya, tahu namanya. Namanya apa saja? Namanya adalah yang cermin itu namanya Yatano Kagami. Yatano Kagami. Itu cermin. Dan ada juga batu permata itu namanya Yasaka Nino Magatama. Dan ada juga pedang itu namanya Kusanagi no Tachi. Wah bagus nih pelajaran sejarah dulu ya. Hiroki masih ingat. He still remembers. Soalnya kenapa bisa bilang seperti ini? Karena benda-benda ini itu sering muncul dalam game. Oh, just dalam game. Oh, that's good. Iya, berarti bagus ya. Bahkan seperti Yatano Kagami itu muncul di dalam anime One Piece juga. Oh, Ya kan? makanya Jadi paham. mungkin ya orang-orangnya sangat familiar dengan namanya, tapi bendanya kita nggak pernah lihat langsung. Oh, menarik ya. Jadi belajar game yang dihasilkan Jepang ternyata lekat dengan tradisi Jepang. Makanya kalau saya main game Jepang juga sering dapetin cermin. Saya pikir ini dibuat apa? Ya kan cerminnya ternyata itu berhubungan dengan benda sakral yang mereka percaya. Nah, tapi ini juga setiap era baru juga merupakan dan memiliki arti juga kan. Betul. Selain 3 sacred items ini, yang kemarin kan Heisei, sekarang menjadi Reiwa. Sebenarnya artinya masing-masing itu apa sih value-nya? What is the meaning of Reiwa, Your Excellency? This is the time to show this. Yes. Sure. Yes. Reiwa, yeah. Reiwa. To this camera right here? This Yeah, to camera this right camera, here. okay. Yeah. Yes. Reiwa means beautiful harmony. Beautiful harmony. This first character means beautiful. This second character means harmony. Okay. And this reflects basic attitude of Japanese people: live in peace and in harmony with your neighbors, your neighboring countries, and in a peaceful way. That will be the basic principle or the basic attitude of Japanese people in this new era. Okay. So who initiate Reiwa name? Is it like Prime Minister
the emperor's family or the legislative? I think this is based upon the discussion among all the experts. Process itself is stipulated in law because the process is very, very important. So I think we made the best use of the existing brains about the traditional Japanese literature, traditional Chinese literature, traditional, what the royal family, imperial family used to be like. So through the discussion of those experts, we came up with a few choices. Then at the end of the day, the choice was made by Prime Minister based upon the consensus. Okay, how long does the discussion take? I think it took like a half a year also. 1.5 years? Half a year. Oh, half a year. Half a year. But I think even before the process started, I think people have been considering that using their brain for many more months. Oh, wow. And for the language itself, is it using, because from my understanding, there are some ancient Japanese language and there are also modern Japanese language. Is this considered an ancient Japanese language or modern? Originally it came from the ancient poetry, and I think this is actually number 248 in terms of the name of era, starting from 645, 7th century. But for the first time, we extracted these characters from Japanese literature. The past names of era always came from a Chinese literature, which we are proud of because we share the same heritage. But this time, those characters was extracted from Japanese literature. Poetry. Kemudian yang terpenting, makes us proud too. Iya, yang terpenting kemudian, apakah kemudian nama ini dapat diterima semangatnya oleh masyarakat Jepang? Hiroki, apakah kamu setuju dengan nama ini? Setelah jadi komersial, tarik nafas dulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Anda masih menyaksikan live event Kaisar Naruhito resmi menjadi Kaisar Jepang saat ini dan kami masih berada di depan Imperial Palace di mana kalau kita lihat ini di sini tadi sudah ada arak-arakan dari Istana Akasaka menuju ke Imperial Palace di sini. Nah, kondisi di Imperial Palace saat ini banyak helikopter. Ya, banyak banget ya, banyak banget, dan turis-turis pastinya juga ada di depan Imperial Palace untuk menyaksikan hari yang bersejarah di Jepang. Nah, Fra, kalau misalnya kita lihat ini di sini tadi itu kan nggak boleh masuk. Kita mungkin ulang lagi, mungkin baru ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita di sini. Tadi kalau kita lihat memang tidak boleh ada perempuan begitu ya yang hadir. Dalam itu kenapa sih, Afra? Jadi selama sejarah itu memang hanya laki-laki yang bisa masuk ke dalam ruangan penyerahan benda pusaka. Tapi case seperti ini karena ada kabinet Perdana Menteri Abe yang wanita dan akhirnya diizinkan. Jadi memang Jepang itu lumayan konservatif, tapi mereka juga mencoba memperbarui hukum-hukum mereka gitu. Dan memang kalau dari keluarga Kaisar Emeritus Akihito sendiri itu banyak mendobrak tradisi. Banyak mendobrak. Pertama karena biasanya pergantian kaisar itu karena wafat lalu digantikan oleh kaisar yang baru, tapi untuk kali ini keinginan Kaisar Emeritus Akihito untuk mundur dari tahtanya dan menyerahkannya ke Kaisar Naruhito. Jadi itu adalah suatu hal yang baru gitu dan memang belum pernah dalam sejarah Jepang selama ini. Dan nanti juga kita akan lihat di belakang kita akan masuk arak-arakan ini dari keluarga Kaisar. Tadi kita lihat Permaisuri Masako sudah bertolak dari Istana Akasaka. Dari Istana Akasaka dan juga kita lihat juga di gambar ada Putri Mako dan Putri Kako juga. Putri Mako dan Putri Kako itu adalah anak-anak dari Putra Mahkota Akishino. Putra Mahkota Akishino. Dan yang ternyata kalau di Jepang sendiri Putra Mahkota Akishino itu dikenal dengan sebutan Akishinomiya. Akishinomiya. Iya. Ya. Oke, baik. Kita sambil menunggu karena nanti jam 11 ini akan ada pidato 11:10 akan ada pidato pertama dari Kaisar Naruhito. Sambil menunggu kita kembalikan ke Robert dan Sarah. Baik, terima kasih. Andini, nanti kita akan kembali ke Anda. Saya akan langsung ke Hiroki. Hiroki, apakah nama Reiwa ini nama yang pas bagi masyarakat Jepang saat ini? Pasti. Kenapa? Karena setelah kita melewati era Heisei. Heisei artinya apa ya? Heisei itu yang perdamaian. Perdamaian Dan sukses. Oke. Yep.
Jadi setelah Heisei kita harus benar-benar harus solid dan harmonis. Nah itulah era berikutnya. Karena Jepang harus bekerja sama dengan negeri-negeri lain karena kita udah memasuki masyarakat lansia juga dan butuh tenaga kerja yang banyak juga dari luar negeri. Jadi di dalam negeri tentu saja butuh harmonis dan antara luar negeri itu juga tetap kita butuh sekali harmonis untuk Jepang hidup di dunia ini. Tapi peran apa yang kemudian Hiroki sebagai warga Jepang ingin negara Jepang mainkan di dunia saat ini? Jepang itu kan emang dari dulu kita sangat mementingkan harmonisnya di dalam negara di dalam Jepang. Jadi mungkin peran kita di dunia itu adalah kita tetap mempromosikan daya tarik kita yang harmonis dan disiplin ke dunia supaya dunia ini bisa menyatu. Itulah peran penting dari Jepang menurut saya. Untuk kedepannya. Dan satu-satunya negara yang kita dijatuhkan atomic bomb juga, jadi kita harus melawan untuk senjata di seluruh dunia peperangan. Dan juga perang. Betul. Nah, untuk kedepannya, coba saya mau tanya juga ke Your Excellency, for the future, Emperor Naruhito as the next emperor of Japan. He is also one of the emperors that has received an abroad education for his higher studies. What do you think his key role in the future as an emperor, from your point of view? I think the issues Japan faces with challenges, what Japan has to do remain the same, even if the emperor changes. But he was brought up unlike the other emperors in the past. Yeah, but I was going to say that new emperor means new era, and that changes the people's attitudes, people's sentiment. I think we are more encouraged to be positive. I think renewed energy exists. So I think that what the new Reiwa emperor means for us, and I'm sure His Majesty will keep up with the tradition laid down by his father, his grandfather. So keeping Japan free from war, never resort to war, and make a lot of progress for the people, a better life for the people. I think those are the priorities for not only the government but also the Heisei Reiwa Emperor. And of course, making beautiful harmony. Yeah, beautiful harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you very much for being here, Your Excellency. Thank you so much. Terima kasih. Thank you for your interest. Really appreciate it. Oh, really? Yeah. We're looking forward to strengthening our relationship. I think in Reiwa era, our two countries become closer and more equal footing. And the kerja bersama, maju bersama will be our motto. Thank you very much once again. Terima kasih. Itulah peran yang ingin diambil oleh peran yang diharapkan oleh masyarakat Jepang adalah untuk menjadi juru damai bagi kaisaran baru. Tetapi setelah dua narasumber hebat kita, kami juga akan menghadirkan dua narasumber lain yang juga tidak kalah hebatnya. Kali ini adalah warga negara Indonesia, tapi kulturnya sangat dekat dengan kultur Jepang, yaitu Reno Barak dan Rahmat Gobel. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda dalam live event Matahari Baru Negeri Sakura. Ya, kembali dalam live event Matahari Baru Negeri Sakura, kami sudah punya dua narasumber, yaitu siapa aja, Sar? Nah, tadi kan kita sudah kedatangan warga negara Jepang di Indonesia, sekarang kita sudah akan ngobrol bersama warga Indonesia, tapi juga yang memiliki semangat Jepang dan juga setengah Jepang nih. Ada Pak Rahmat Gobel, yang merupakan Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat telah bergabung. Dan kemudian adalah Mas Reno Barak, yang sekarang sedang viral, Mas Reno. Terima kasih telah hadir di sini. Mas Reno adalah seorang pengusaha yang memang kebetulan keturunan Jepang ya. Betul ya, keturunan Jepang. Itu bahasa tepatnya. Pengusaha masa depan. Pengusaha masa depan, amin. Bukan masa depan, masa kini juga lagi Pak sekarang. Artinya lebih besar lagi ke depan. Amin. Itu baru kita aminkan. Oke, saya akan ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, bagaimana melihat suksesi kepemimpinan kekaisaran di Jepang saat ini? Ya, saya kira kalau melihat pengumumannya pada waktu yang lalu ketika mengumumkan akan mengundurkan diri. Di tahun 2016. 2016 itu banyak masyarakat yang terkejut, ya. Dan memang Kaisar
yang lama ini, Akihito ini, beliau memang orang yang sangat dicintai oleh masyarakat. Beliau selalu punya konsen kepada hal-hal termasuk masalah sosial yang sangat tinggi ketika terjadi. Kita bisa lihat ketika terjadi gempa bumi, tsunami, beliau langsung selalu ada, menyapa rakyatnya, memperhatikan, dan sangat luar biasa menurut saya. Dan di era Kaisar ini, beliau punya kecintaan kepada kedamaian itu sangat luar biasa. Jadi ini simbol kedamaian sangat besar untuk Jepang sendiri. Waktu Pak Rahmat, kan Pak Rahmat pernah sekolah juga di Jepang. Saat itu saat Kaisar Akihito sudah menjabat. Seperti apa pengalamannya waktu itu, Pak Rahmat? Melihat impressionnya. Ada waktu saya mulai sekolah ketika masih Hirohito dulu. Waduh, masih Kaisar Hirohito. Terus bergantian ke Akihito, sekarang bergantian ke Naruhito. Ya memang beliau ada kecintaan beliau kepada perdamaian itu, utamanya perdamaian ya. Perdamaian, karena beliau sangat konsen kepada hal-hal seperti itu. Makanya beliau juga banyak mengunjungi ke negara-negara di luar negeri untuk menjalin perdamaian dan menyuarakan perdamaian itu sendiri. Ke Indonesia saya kira beliau juga sudah 2 kali ya. Tahun 1962 waktu itu mewakili Kaisar bapaknya. Terus tahun 1991 ketika beliau sebagai Kaisar pada waktu itu. Mas Reno sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya lahirnya waktu Kaisar Akihito. Dan di mana Kaisar yang hari ini akan menjabat masih sekolah di Oxford. Kalau saya mungkin impresi terhadap Kaisar Akihito itu terlalu kecil ya untuk merasakan. Cuman kan Jepang itu mengalami significant change, perubahan yang signifikan itu setelah Meiji, setelah mereka kalah dalam peperangan. Jadi dari segi tradisi dan ekonomi pun itu perubahannya itu radikal sekali gitu. Tapi ke arah yang positif tentu ya. Jadi setelah peperangan selesai, Kaisar Hirohito yang memulainya dulu, terus Akihito ini kayaknya punya beban atau kewajiban, beban positif dalam official visits ke beberapa negara, terutama Cina dan Korea. Dan mereka pun hubungan bilateral negara ini kan sangat ya cukup bisa dibilang lumayan baik lah sekarang gitu loh. Dan saya juga kemarin baru baca berita pemimpin Korea pun berterima kasih atas aktivitasnya Kaisar Akihito tersebut. Dan saya rasa sih saya sangat looking forward ya untuk Kaisar Naruhito ini untuk memimpin, karena beliau itu dididik sedikit berbeda dari kaisar-kaisar yang lain. Betul, dengan pendidikan luar negeri. Iya, pendidikan luar negeri, dan waktu kecil pun mereka kan harus diasuh sendiri. Jadi ada tanda kutip darah commonernya nih, orang biasa. Iya, orang biasa. Tapi dibutuhkankah darah commoner menurut Mas Reno sendiri? Dalam tradisi Jepang, bukankah kekaisaran dinilai sebagai sesuatu yang keturunan Tuhan seperti itu? Divinity, keilahan. Kalau saya tidak salah, Kaisar sebagai direct descendant of God itu sudah selesai setelah mereka kalah perang di eranya Kaisar Hirohito. Karena kok Tuhan bisa kalah? Jadi ada ya sedikit perdebatan. Jadi sekarang ini adalah lebih ke simbol pemersatuan rakyat, kedamaian. Oleh karena itu, tetap mereka adalah official leader of the religion Shinto di Jepang, official religionnya di sana. Jadi ya masih sangat dianggap bukan Tuhan, tapi ya sangat tinggi lah tahtanya. Betul. Jadi penting sekali, dan menurut saya Kaisar Akihito itu sangat bijaksana waktu ngambil keputusan. Ini anak saya pun harus ada jiwa commonernya gitu, karena mereka ya dia harus mengerti jiwa commonernya kan. Betul. Karena menjadi people emperor itu ya Mas. Betul. People's Emperor, menarik. Kita kan sekarang bergabung kembali bersama dengan Andini Effendi yang sudah berada di Imperial Palace di Tokyo. Andini, apa situasi terkini? Oke, mohon maaf kami terputus bersama dengan Andini Effendi, nanti akan langsung kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Rahmat Gobel. Berarti Pak Rahmat sekarang yang dibutuhkan, mungkin banyak yang belum mengerti tugas dari seorang kaisar di sini. Mungkin ini berbeda dengan kepala negara, pemerintahan gitu. Pak Rahmat Gobel bisa share sedikit mengenai apa yang wajib dilakukan kaisar dan apa saja tugas-tugasnya mungkin? Ya, kalau Kaisar Jepang ini kan
berdasarkan undang-undang sebagai simbol pemersatu ya. Betul. Daripada rakyat, dan wakil tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reno sendiri. Kalau daily-nya itu saya kira diserahkan kepada pemerintahan, ya, oleh pemerintahan, dan beliau banyak hanya memberikan restu saja. Yang saya perhatikan seperti itu. Walaupun ada tentu pembicaraan, tapi pada intinya pemerintahan itu ya dipimpin oleh Perdana Menteri saja. Betul. Ya, nah kalau official dubes kalau datang yang menerima adalah Kaisar sendiri, bukan Perdana Menterinya. Gitu. Walaupun demikian saya kira ada pengaruh ya yang bisa diberikan, yang dimana beliau sebagai kaisar, sebagai simbol pemersatu yang juga selalu menginikan kepada perdamaian, pasti beliau selalu memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjaga Jepang. Betul. Ya, Jepang sebagai negara yang mencintai dan menjunjung tinggi perdamaian. Kan kita bisa lihat dari nama-namanya kan, dari Showa, terus Heisei sampai Reiwa. Itu kan kalau dilihat, kalau Showa itu kan bright harmony, ya. Kalau Heisei itu adalah continuous harmony, ya. Dan kalau Reiwa itu adalah beautiful harmony. Jadi itu kan kelihatan selalu. Dan Jepang memang negara yang tidak mempunyai sumber daya alam dan lainnya. Dan Jepang tidak bisa berdiri sendiri untuk kemajuan bangsanya sendiri. Dia harus menjalin hubungan dengan semua negara, sehingga Jepang bisa tumbuh berkembang, bisa bertahan. Berarti sosok kaisar adalah sosok yang dapat diterima dunia, berarti ya, untuk kemudian menjalin kerjasama. Dan beliau selalu menggaungkan pentingnya perdamaian. Oke, baik. Pak Rahmat, Mas Reno, kita langsung bergabung bersama dengan Imperial Palace. Kami saksikan sendiri, inilah Kaisar Naruhito yang kembali memasuki ruang.日本国憲法および皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。顧みれば上皇陛下にはご即位より30年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御心をご自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に、心からの敬意と感謝を申し上げます。ここに皇位を継承するにあたり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、また歴代の天皇のなさりようを心に留め、自己の研鑽に励むとともに、
常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望いたします。謹んで申し上げます。天皇陛下におかれましては、本日、皇位を継承されました。国民を挙げて、ここからお喜び申し上げます。ここに、永邁なる天皇陛下から、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、日本国憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての責務を果たされるとともに、国民の幸せと国の一層の発展、世界の平和を切に希望するとのお言葉を賜りました。私たちは天皇陛下を国及び国民統合の象徴と仰ぎ、激動する国際情勢の中で平和で希望に満ち溢れ、誇りある日本の輝かしい未来、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ時代を作り上げていく決意であります。ここに令和の御代の平安と皇室のいやさかをお祈り申し上げます。Pak Rahmat, Mas Reno, tadi apa yang dikatakan oleh Kaisar Naruhito? Oh, saya ya, intinya Kaisar Naruhito berterima kasih atas jasa 30 tahun yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Ya. Segalanya berjalan dengan lancar dalam keharmonisan, sesuai namanya ya, Continuous Harmony, Heisei. Dan dia berharap bahwa di jabatan Kaisar Naruhito mulai hari ini sampai ke depannya itu keharmonisan penduduk Jepang terjaga dan juga economic development atau country development-nya itu tetap berjalan dengan baik. Ketiga poin ini ya, Mas Reno ya? Iya. Oke. Dan ini merupakan pidato pertamanya, lalu juga ada pidato dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Dan isi dari Shinzo Abe sendiri ini apa tadi? Jawaban dari pidatonya Kaisar Naruhito sebetulnya. Dia berharap sebagai pemimpin negara Jepang, ekonominya tetap berjalan dengan baik, tradisi dan budaya Jepang yang sudah dilahirkan bisa berjalan dan bersambung dengan baik ke antar generasi, dan juga keharmonisan penduduk Jepang yang mungkin bisa tercemarkan ke dunia yang banyak, negara yang banyak. Menyebarkan ya, semangat Jepang, nilai-nilainya itu semua. Menarik, tapi apakah kemudian Pak Rahmat ini menjawab tantangan dari ekonomi Jepang saat ini? Kalau kita tahu ekonomi Jepang kan mempunyai tantangan sumber daya manusia yang sudah memasuki usia tua. Berarti kan sumber daya manusia produktif, itu kan sangat sulit untuk mereka cari sekarang. Dengan adanya kaisar baru dan juga semangat yang baru, apa yang kemungkinan dapat dilakukan?
Ya, pertama menurut saya begini, GDP negara Asia itu akan mencapai 50% di tahun 2050. Ya. Nah, tentu banyak sekali pengusaha di Jepang, ya, yang mengharapkan generasi milenial dengan startupnya bisa menjawab itu dan membangun Jepang. Kalau yang tadi Jepang dibangun dalam sekian puluh tahun, 70 tahun, bagaimana dibangun dalam 20 tahun, 10 tahun? Iya, percepatan. Ini kan karena juga dengan teknologi tadi. Ya, jadi itu salah satu harapan daripada para pengusaha. Makanya generasi milenial dengan startup ini banyak menjadi perhatian. Yang kedua, Jepang punya keunggulan itu adalah di small medium enterprises-nya, industri menengahnya. Nah, ini juga karena ini menjadi salah satu kekuatan daripada industrinya Jepang. Ya, dan diharapkan dalam era ke depan industri kecil mereka ini juga akan menjadi yang menopang daripada ekonomi mereka sendiri. Tentu Jepang kan negara pertanian. Ya, kalau kita lihat tradisi di istananya mereka juga masih tetap ada lahan untuk bertanam padi. Ya, ini nilai-nilai ini masih menjadi yang selalu dijaga oleh kekaisaran mereka. Dan artinya kalau menurut saya bahwa rakyat yang pertanian ini menjadi keunggulan utama bagaimanapun. Ya, dan ditambah dengan budaya adat istiadat mereka yang kuat. Nah, bagi Indonesia tentu bagaimana kita memanfaatkan bisa membangun kerjasama yang lebih luas, lebih besar dalam pembangunan SDM khususnya. Jepang nggak punya apa-apa, cuma punya tadi budaya dan orang-orang yang tough, yang memang dari kecil mereka sudah dididik. Bahwa kalau tidak salah ya, dari SD sudah dikasih tahu kita ini nggak punya apa-apa. Jadi mereka harus berjuang, kayak gitu ya. Dari SD itu anak-anak udah ditanamkan tuh semangat untuk berjuang ya. Bahkan sampai dengan keturunan Jepang di Indonesia juga Mas Reno cerita sama saya ada semangat Bushido. Iya, itu sudah ditanamkan. Semangat Bushido, pantang menyerah. Kita sebetulnya dengan Jepang punya kesamaan budaya dan kita sebagai negara sama-sama negara pertanian yang juga tough sebetulnya. Nah, bagaimana memaksimalkan kerjasama ini untuk sama-sama membangun nilai tambah antara Indonesia dan Jepang? Kita masih banyak sebetulnya. Potensinya sangat luar biasa. Cuma memang sebetulnya secara jujur kita kurang maksimal. Oke, menarik. Bagaimana potensi yang dapat dimaksimalkan Mas Reno setelah jeda komersial? Tetaplah bersama kami akan kembali. Matriculating into Merton College, that celebration, we stood side by side because he was Prince Hero, I was Keith George, and the alphabet, of course, put us together. Many, many press people there and cameras, and so every time we would even say anything, the cameras would just go off, you know, rattling off, and we found that to be incredibly funny. And every now and again, we would just say, let's see if we can get him to do it just by talking. And of course, he got a big kick out of that. He's always the kindest man you're ever going to meet. He's a gentleman's gentleman, but he would put you first before him. He was humble, and although he was the Crown Prince of Japan and soon to be the Emperor, he didn't allow that to interfere with the normal life at Oxford. Never once did I ever see or feel that he felt it was a burden. Not at all. He is delighted with his position. He honors his position. He honors his people, his subjects, his country. So never once was he someone who would ever view it as a burden at all. 逆に言うとそのバイオリンを支える側なんで、その楽器に一つのなんか方向性を見出してるのかなっていう感じがします。一方でそのビオラっていうのは先ほどありましたようにですね、オケのセンターにいる、要するに中央音域を担当する楽器なんで、上の楽器も見るし下の楽器を見るっていうそういうような、位置づけにあるんで、オケ全体が見られる位置にいるということなんで、非常に殿下のなんていうの持つ方向感の中で一番フィットした楽器なのかなっていう感じはしますけど、昭和天皇の姿勢とか今の金城陛下のですね、姿勢を踏襲しながら、4、5年経つとご自身なりのですねアレンジメントが出てきて、こんなことされるんだっていう、発見がこれから出てくるのかなっていう、そんなような期待感を持って今見ています。I'm so proud of him becoming the emperor.
I guess I should say I always knew you could do it and you'd make it. Ya, itulah sosok Kaisar Naruhito di mata sahabat-sahabat. Tapi menarik adalah walaupun dia sebenarnya punya tanggung jawab besar di balik kesuksesan transisi kekaisaran, tapi tidak pernah kemudian terlihat berbeban atau burden tadi katakan oleh teman-temannya. Mas Reno sendiri melihat sosok Kaisar ini, apakah sekarang kan memang zamannya anak muda ya, karena sekarang generasi milenial dan juga Z sudah terus berkembang dan semakin banyak. Apakah ini sosok yang bisa diterima oleh masyarakat muda? Menurut saya bisa, sebuah perubahan yang cukup signifikan ya bagi masyarakat Jepang, karena beliau ada sempat homeschooling waktu masa kecilnya dan pernah sekolah di Jepang dan juga pindah ke Oxford ke Inggris beberapa tahun. Kalau nggak salah beliau mengambil jurusan transportasi ya, international relation, dan sangat passion di logistik dan juga ini access to clean water, akses terhadap air bersih. Setahu saya pernah baca, tapi mohon maaf kalau saya salah. Dia ada passionnya di situ. Jadi menurut saya sih exposure terhadap education di luar negeri itu penting sekali. Karena saya pun sendiri mengalami. Saya sempat sekolah di luar negeri, di Swiss dan juga di Prancis. Tentu kita terekspos terhadap adat dan budaya internasional, tapi yang penting juga kita tidak merusak tradisi sendiri. Betul. Nah, itu yang saya bisa lihat dari Kaisar Naruhito. Mungkin dia terutama karena berdarah Jepang ya. Jadi tradisinya kan kental sekali. Iya, apa yang Anda lihat dari perilaku Kaisar Naruhito yang mencerminkan bahwa tradisi di dalam dirinya, tradisi Jepang itu tidak luntur? Susah diperjelas, tapi saya sebagai pemilik darah Jepang, saya bisa rasa. Apa aja tuh yang mungkin dirasakan oleh Mas Reno? Kan Mas Reno juga sebagai seseorang yang memiliki darah Jepang, tetapi juga pernah kuliah di luar negeri. Values apa yang ditanamkan orang tua Jepang terhadap diri anak Jepang? Karena gini ya, saya tadi bilang susah dijelasin tuh karena emang udah gennya tuh udah seperti itu. Udah gennya dari sananya. Iya, maksudnya anak itu kan ada masa hipnosis selama 7 tahun. Jadi anak dari umur 0 sampai 7 itu hipnosis. Jadi mereka di bawah sadar ya. Jadi memang kalau dibesarkannya di keluarga kekaisaran pasti udah ada darah seperti itu gitu. Kan pernah ada buku tuh Rich Dad Poor Dad. Ya kalau yang dilahirkan di family yang poor, karena hipnosisnya selama 7 tahun poor, you will always be poor. Kalau dari rich, hipnosisnya 7 tahun rich, you will be rich. Berarti ini membantahkan dari argumen masyarakat bahwa pendidikan luar negeri itu tidak akan melunturkan tradisi negaranya. Belum tentu, balik lagi ke masa sama dari kecilnya. orang tuanya bagaimana mendidik anaknya. Betul. Tapi ini Kaisar Emeritus dari Akihito sendiri kan mendobrak juga tradisi dalam membesarkan anaknya, mendekatkan diri. Berarti agak berbeda dong dengan tradisi keluarga imperial sebelum-sebelumnya. Sangat berbeda. Sangat berbeda bahkan. Ini nilai-nilai apa yang sehingga masih tetap kuat gitu, nilai Jepang values-nya menurut Mas Reno? Ini ya, tradisi Bushido ya. Bushido itu lagi ya. Kedisiplinan, perfection, honor, loyalty, itu pasti udah tertanam dengan kuat. Betul. Bahkan sahabatnya pun Pak bilang, Gobel putting udah himself. senyum-senyum sendiri nih Pak Gobel ingin mendapatkan nama Pak Gobel. Saya kira memang beliau sekolah keluar itu kan bukan berarti akan ada luar dia bawa ke dalam negerinya. Justru akan memperkuat budaya dalam negerinya. Justru belajar ke luar negeri itu justru melihat berapa value budaya adat istiadat yang dimiliki oleh Jepang. Saya kira ini yang menjadi memperkuat Jepang ke depan. Ya, jadi bukannya keluar dibawa langsung seolah-olah ini globalisasi. Enggak, justru dia akan memperkuat. Ini malah pikir yang menarik ya Pak, karena selama ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita suka berhadapan dengan apapun yang disentuh oleh asing akan menjadi asing. Menjadi asing gitu. Kalau Jepang enggak. Saya yakin mereka yang tadi Pak Reno tadi katakan bahwa justru nilai-nilai ini akan memperkuat, bahkan menerjemahkannya di dalam era globalisasi. Bagaimana menjabarkan budaya mereka miliki sehingga bisa memberikan value dalam mendorong ekonomi negaranya dia. Dan juga menyebarkan nilai-nilai ke negara-negara lain. Dan itu kita bisa lihat dari globalisasi nanti dengan Olimpik, dengan ada Olimpik ya, terus produknya dari industrinya juga industri yang lebih
lebih bisa dijabarkan. Misalnya sekarang Jepang lagi tren halal food. Betul. Ya. Oh, itu potensi buat kita juga tuh Indonesia. Juga nantinya. Mereka menyesuaikan. Betul, Karena menarik. Jepang kan dengan budaya kerjanya yang dikenal dengan monozukuri, budaya monozukuri, itu justru lebih akan lebih bisa ini kan ke masyarakat sebaliknya. Betul. Bisa diperjelas karena investasi mereka kan akan ke luar negeri. Betul. Dan tidak dapat berdiri sendiri. Negara mana bisa berdiri sendiri kan tanpa bantuan lain. Termasuk juga bagaimana Jepang dan Indonesia. Mas Reno, saya juga Pak Rahmat Gobel, maaf kita jeda dulu ya. Masih banyak penjelasan yang ingin kami dengar dari Pak Rahmat. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Masih dari Istana Imperial di Tokyo, Jepang, kita sedang melihat ini iring-iringan dari keluarga Kaisar dan juga dari PMAB akan keluar karena kita sudah diminta untuk mengosongi area. Tadi kita berada di sana, kalau mungkin boleh diperlihatkan dari kameramen. Ini kita bergerak mundur begitu, menjauh dari pintu utamanya. Ini pintu utama memang khusus hanya untuk keluarga Kaisar, kemudian juga tamu-tamu istimewa, tamu kenegaraan, kemudian juga dari seperti Perdana Menteri misalnya, dan juga kabinetnya tadi memang keluar masuk nanti dari sini. Ini kita diminta sudah dikosongkan, dan juga area ini hanya diperbolehkan untuk media, karena tadi sebelumnya ramai sekali publik yang datang ke sini, tapi sudah tidak diperbolehkan lagi. Kita masih menunggu visual terkini karena kalau dari NHK ini menurut dari pantauan kami di sini juga belum ada gambar terkini dari dalam Istana Imperial. Setelah tadi sudah selesai acaranya pukul 11.20 sudah wrap karena tadi Kaisar Naruhito sudah memberikan pidato pertamanya sebagai Kaisar. Nanti rencananya tanggal 4 Mei akan ada pawai besar di mana nantinya Kaisar akan menemui warga. Dan nanti direncanakan juga Kaisar akan mengenakan baju tradisional pada saat itu. Kalau tadi kita lihat masih mengenakan coattail jacket yang memang ada pengaruh, ada budaya dari Western. Nah, kita lihat ini sekarang sudah mulai iring-iringannya keluar. Silakan diperlihatkan ini dari jembatan yang sangat terkenal ini memang karena ini dianggap memang pintu masuk ke dalam istana. Jadi visual ini memang yang sangat dikenal oleh warga. Kita lihat ini dari pengamanan sudah menuju ke pintu utama dan nantinya diikuti oleh mobil-mobil lain. Hari ini sendiri juga merupakan hari libur nasional di Jepang, bukan International Labor Day. Karena dari Jepang sendiri punya Labor Day sendiri, begitu tidak seperti kita tanggal 1 Mei. Tapi karena ini masih masuk juga ke dalam Golden Week, plus juga karena hari ini naik tahtanya Kaisar Naruhito, jadi warga diliburkan. Sedikit summary bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Tadi Kaisar Naruhito sudah memberikan pidato pertamanya sebagai Kaisar pada pukul 11.10 waktu setempat atau pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Di mana dalam pidato yang cukup singkat itu, Kaisar mengapresiasi 30 tahun era Heisei yang dipimpin oleh ayahnya Kaisar Emeritus Akihito. Banyak sekali yang terjadi selama 30 tahun. Mulai dari bencana alam di tahun 90-an, 95 itu paling parah, kemudian diikuti kalau kita ingat 2011 juga ada gempa bumi 9,0 skala Richter yang ada tsunami-nya juga, 20.000 lebih jiwa meninggal dunia, 2.500-an lebih masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Kemudian juga ada stagnasi ekonomi yang terjadi pada era Heisei. Waktu Kaisar Emeritus Akihito mulai menduduki jabatannya, kita ingat ada bubble ekonomi Jepang yang kemudian pecah pada tahun 91
Kemudian Jepang juga mulai berkompetisi dengan negara tetangganya Tiongkok dan juga Korea Selatan dalam hal inovasi teknologi dan sebagainya. Kalau kita ingat dulu Jepang leading sekali dalam inovasi teknologi tersebut. Dan kemudian juga banyak hal-hal yang nantinya akan dinanti di era Reiwa ini. Kita tahu ada Olimpik 2020, kemudian nanti uang kertas dan juga uang logam ini akan diganti, iannya akan baru gitu, mereka punya baru uang kertas dan logamnya di 2024. Jadi memang banyak hal-hal yang dinanti di era Reiwa ini. Yang juga menjadi pertanyaan atau menjadi dugaan banyak orang, apakah nanti Jepang mau dibawa kemana nih dengan kaisar yang memiliki latar belakang pendidikan barat pertama yang dimiliki oleh mereka. Terus juga peran permaisurinya seperti apa, karena belum dari sejarahnya tidak terlalu terlihat peran dari permaisuri ini. Apakah nanti akan ada terobosan baru yang dilakukan di dalam era Reiwa ini? Kita lihat sekarang ini, kalau yang terjadi saat ini mulai keluar pengamanan. Dari kemarin kita di sini tidak melihat ada pengamanan apapun seperti ini, tapi sudah kita bisa lihat ada polisi-polisi yang mulai keluar di jembatan main gate tersebut. Kita masih menunggu arak-arakan ini. Untuk sementara kita kembali dulu ke Robert dan Sarah. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andi Neven atas informasi langsung dari Tokyo, Jepang. Saya akan langsung saja, saya mulai dari Mas Reno. Mas Reno, sekarang kalau dilihat persahabatan Indonesia kan sudah puluhan tahun dengan Jepang ya. Nah sekarang adalah eranya generasi muda. Generasi muda, apa yang dapat kita ambil, kita manfaatkan dari generasi muda Indonesia terkait potensi kerjasama Indonesia-Jepang yang mungkin terbuka dengan adanya kaisar yang baru? Good question. Banyak sih sebetulnya. Cuman mungkin perlu kalau kita ngomongin dari segi industri kan ada macam-macam ya. Ada digital, ada makanan, ada properti. Maksudnya dan Jepang pun sudah berinvestasi lumayan banyak lah di Indonesia. Kita bisa lihat dari number of inbound expat Jepang yang datang ke Indonesia. Tapi menurut saya yang penting tuh mungkin adjustment dari dalam. Maksud saya revolusi mental ya. Karena kalau Jepang itu kan saya ngomong hal yang wajar-wajar aja deh. Kayak anak sekolah dari TK SD di Jepang tuh kayak mau masuk sekolah, sepatunya harus dijajar dengan rapi, dimasukin terus diganti oleh sendal. Kalau habis makan ngambil sendiri dan itu yang masak pun gantian dari satu kelas. Habis itu ada harus bawa tray makanannya, habis itu dicuci sama-sama. Dan setiap pulang sekolah mereka itu harus membersihkan sekolahnya. Dan itu terbawa ke dunia pekerjaan. Iya. Kultur seperti itu. Itu apa yang saya ingin singgung di sini adalah kedisiplinan. Dan itu harus dimulai dari hal-hal yang sangat minuscule, kecil. Hal-hal yang kecil nanti pasti dampaknya tuh akan menjadi besar gitu. Oke, tapi kalau dari potensi bidang sektor, apa yang kemudian dapat paling menarik antara kita dengan Jepang? Makanankah? Karena tadi dikatakan oleh Pak Rahmat, produk halal sekarang? Atau pariwisata kah? Ya, pariwisata udah pasti sangat besar. Halal food pun potensinya tuh sangat besar. Karena di Jepang kan udah banyak inbound. Indonesia udah multiple times peningkatan Indonesia outbound ke Jepang. Jadi inboundnya meningkat di Jepang. Saya juga melihat perubahan tradisi ya di Jepang. Sekarang tuh kalau ke restoran, kalau saya sih nggak ditanya, tapi banyak orang-orang ditanya, you want English menu? Zaman dulu tuh nggak mungkin. Nggak ada, betul. Nggak mungkin. Sulit. Dia lebih membukakan diri. Lebih buka diri terkait perubahan. Tanpa mengurangi nilai-nilai values-nya. Tradisional. Menarik. Pak Rahmat Gobel, apa yang akan terbuka Pak dari kaisar yang baru terkait kerjasama ekonomi kita? Kalau kita sekarang sebetulnya apa yang kita inginkan? Bukan kita tanya apa yang mereka mau bawa ke Indonesia. Kita harus mulai dari diri kita, apa yang kita inginkan. Pertama kita ingin membangun negara, memperkuat negara sebagai negara pertanian. Ya. Oleh karena itu pertanian kita bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan. Nah mereka punya teknologinya. Nah itu yang kita bawa ke sini. Bukan hanya pertanian, sebenarnya dari segi pertanian, perkebunan, itu juga menyangkut kepada masalah lingkungan, memberikan dampak ke lingkungan. Ya, nah, mereka punya teknologi, mereka punya pengetahuan semuanya. Dan
Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa kerjasama kita dengan Jepang itu memperkuat SDM kita. Betul. Karena Jepang punya filosofi yang artinya kalau sebelum membuat produk berkualitas, membangun sumber daya manusia berkualitas. Karena kunci daripada sukses itu ada di sumber daya manusia. Keuntungan itu dari SDM-nya sendiri. Yang punya skill, yang punya memberikan produktivitas dan efisiensi yang baik. Nah, nilai-nilai ini yang harus kita bangun kerjasama dengan Jepang. Jepang bukan hanya investasi uang yang masuk, tapi yang lainnya. Iya, betul. Ya, di samping harapan kita untuk ada mendukung masalah program lingkungan yang Bapak Presiden Jokowi punya program. Nah, ini juga bisa kita. Betul, Mbak. Kalau kita berbicara kerjasama antar negara, yang kita bicarakan transfer teknologi, tapi tidak pernah transfer culture apa yang kemudian dapat membantu kita sebagai manusia Indonesia yang kemudian lebih produktif dan juga lebih kuat. Tapi sayang sekali waktu sudah habis, Mas Reno. Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih telah hadir dalam live event Matahari Baru Sakura. Dan pemirsa, itulah akhir dari live event ini. Saya Robert Haryanto. Dan saya Sarwen pemirsa. Kami jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.